Di kota Semarang terdapat produksi batik yang penggunaan pewarna alam dari tumbuh-tumbuhan dan batang kayu yang didapat dari sekitar rumah. Batik alam ini tembus pasar internasional. Omsetnya pun mencapai 35 hingga 40 juta rupiah per bulan. Di tengah hutan daerah Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, tepatnya di Jalan Watusari, Kelurahan Pakintelan, terdapat rumah produksi batik yang produknya mencapai level internasional. Batik warna alam sudah berdiri sejak 2017. Pemiliknya adalah seorang mantan karyawan swasta yang banting setir membuat karya batik yang pewarnaannya menggunakan pewarna alami tumbuhan yang didapat di sekitar rumah. Putri Merdekawati, pemilik batik, awalnya belajar batik oleh temannya bagaimana mewarnai batik dengan warna yang natural. Dirinya selalu meriset tren batik yang sedang laku di pasaran dengan membuat motif baru setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Di sini juga terdapat motif batik dengan cara cetak dan menggunakan canting untuk membuat pola batik. Untuk bahan baku pembuatan batik, selain memanfaatkan limbah organik, Putri menanam sendiri tanaman motif di pekarangan rumah produksi, seperti daun ungu, daun jati, daun kelengkeng, daun rambutan, daun alpukat, dan lain-lain. Sedangkan untuk pewarna, Putri menggunakan daun ketapang, batang kayu secang, kayu tegeran, dan masih banyak lagi. Penjualannya tidak hanya dalam negeri. Batik si Putri tembus pasar Asia, Eropa, hingga Amerika. Negara yang pernah membeli seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bahkan pernah mendapatkan order pewarnaan bahan furniture yang dipakai Hotel Burj Khalifa di Dubai. Melalui event UMKM nasional maupun lokal, dirinya mengenalkan batik produknya. Dari segi harga, batik alam ini dibanderol 300.000 hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan kerumitan pembuatannya. Omset per bulan mencapai 35 hingga 40 juta rupiah. Saat ini Putri dibantu 13 karyawan setiap harinya memproduksi batik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, jadi kenapa memilih batik warna alam? Satu, saya melihat bahwa ada teman baik saya, waktu itu namanya Mbak Eni, gitu, dia yang ngajari sebenarnya dari awal. Jadi dia hanya sebagai hobi, waktu itu tidak terlalu memproduksi dalam jumlah besar. Waktu itu saya mikir, kok ini ada batik yang menarik, warnanya tidak terlalu jreng atau soft. Kemudian saya juga mikir kalau Semarang itu kan tidak terlalu identik dengan kota batik ya. Saya mikir ketika membuat sebuah usaha juga harus punya identitas ya, harus punya keunikan yang berbeda. Ya sudah, dari melihat yang teman memproduksi batik warna alam itu tapi tidak kapasitas yang terlalu besar, saya mencoba meminjam lalu menjual. Ternyata juga ada orang-orang yang memang menyukai warna-warna itu soft, natural gitu. Jadi saya melihat ada potensi di situ. Lalu yang kedua, ada sedikit juga dari keturunan seperti itu ya. Jadi simbah atau nenek, kemudian bude itu juga dulu. Saya ingat banget waktu kecil, saya dari Jogja asalnya, membuat sendiri tapi tidak untuk dijual, jadi memang dipakai sendiri. Jadi yang benar-benar masih puasa dulu untuk menentukan motif. Kemudian saya hanya bolehnya tuh karena masih kecil melihat, paling membantu menjemur dan sebagainya gitu. Jadi ada peluang pasar, kemudian saya melihat harus ada satu keunikan, sama-sama batik tapi juga harus tetap unik. Lalu juga ya ada sedikit mungkin keturunan ya dari keluarga, dan saya sendiri juga suka batik itu memang yang warna sogan gitu, jadi yang tidak terlalu jreng gitu. Jadi ya sudah, meramu dari itu semua, terlahirlah batik warna alam si Putri ini. Tujuan batik alam ini mengubah arah industri fashion menjadi lebih baik yang tidak semata-mata mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan kesejahteraan pengrajin dan lingkungan.